Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi sendiri juga bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Nabi merupakan teladan bagi seluruh umatnya. Berikut sekilas keluhuran dan keteladanan akhlak beliau dalam hal memberi maaf. Nabi SAW dalam memberi maaf bukan sekedar ucapan atau karena alasan tertentu. Beliau memberi maaf atau juga pengampunan di saat ada kesempatan untuk membalas, dan ini mencerminkan kesucian dan kebesaran jiwa pemiliknya. Banyak kisah yang menceritakan tentang bagaimana sangat lapang dadanya beliau dalam membuka tangan dan menerima permohonan maaf seseorang. Seusai perang Khaybar, beliau menerima hadiah masakan daging dari seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith, istri pemuka Yahudi. Tanpa curiga, daging tadi dimakannya, namun baru satu suapan langsung dimutahkannya kembali. Nabi memanggil Zainab dan ia mengaku telah memberi racun untuk mengetahui dan memastikan apakah beliau memang benar seorang nabi atau bukan. Terhadap Zainab yang mengakui dirinya sengaja meracuni ini, beliau memaafkannya. Pengampunan massal yang dilakukan sewaktu Fatah Makkah juga membuktikan bagaimana sangat terbukanya pintu maaf dan pengampunan yang beliau miliki. Bahkan beberapa musuh yang sebelumnya karena perlakuan dosa yang telah melampaui batas telah divonis mati, saat datang memohon maaf akhirnya dimaafkan juga. Sewaktu Nabi SAW melakukan tawaf dengan pisau yang terselip di baju, seorang sahabat yang bernama Fudhala menyelinap dan terus membuntutinya. Ia mencari kesempatan untuk membunuhnya. Walaupun Fudhala telah bersyahadat, namun saat itu dendam di dadanya belum lunas sebelum Nabi tewas. Nabi mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Fudhala. Dengan tenang dan senyum beliau menghampiri dan bertanya, "Hei Fudhala, apa yang terlintas di hatimu saat ini?" Fudhala sangat terkejut. Dengan enteng ia menjawab, "Aku tidak memikirkan apapun ya Rasulullah, aku bertawaf." Nabi melanjutkan tawafnya. Fudhala kembali mengikuti sambil terus mencari kesempatan. Beliau berhenti dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Fudhala menjawab juga dengan jawaban yang sama. Setelah mendengar jawaban ketiga, sambil tersenyum Nabi SAW meletakkan tangannya di dada Fudhala, lalu memohonkan ampun dan mendoakannya. Saat itu juga Fudhala berkata, "Sewaktu ia meletakkan tangannya di dadaku, dialah manusia yang paling kubenci. Namun saat ia menarik tangannya kembali, dialah manusia yang paling kucintai di dunia ini." Demikian kisah Fudhala. Fudhala membawa pedang untuk membunuh Nabi, namun beliau menangkisnya dengan tameng cinta, kasih sayang dan rahmat. Tak aneh bila akhirnya Fudhala menjadi manusia yang sangat mencintai Nabi seperti yang diucapkannya sendiri. Peristiwa yang hampir sama juga terjadi pada seorang yang bernama Saibah bin Uthman. Ayah dan pamannya terbunuh pada perang Uhud. Karena itu pada saat Fatah Makkah ia pura-pura masuk Islam, tetapi tetap memiliki dendam akan membunuh Nabi SAW. Bahkan ia pernah berkata, "Seandainya manusia seluruh dunia mengikuti Muhammad, maka aku tidak akan menjadi pengikutnya." Kesempatan yang dinantikan Saibah tiba, yaitu di waktu perang Hunain. Pada saat umat Islam kacau karena serangan panah suku Hawazin yang mendadak, ia mendapat kesempatan untuk membunuh Nabi. Ia sendiri bercerita, "Di saat suasana kacau, aku melangkah mendekati Nabi. Serangan pedangku mulai kulancarkan kepadanya. Tetapi tiba-tiba muncul nyala api seperti petir yang menyambar dan nyaris melukai kulit wajahku. Aku segera menutup mataku dengan tangan dan muncul rasa takut mencekam yang merasuk ke dalam jiwaku. Tak lama kemudian ku dengar Nabi memanggilku, 'Saibah, datanglah kemari.' Aku pun datang mendekatinya. Lalu ia meletakkan tangannya di atas dadaku sambil berdoa, 'Ya Allah, lindungilah ia dari bisikan setan.' Demi Allah, saat itu juga tiada siapapun yang dicintai telinga, mata, dan segenap jiwaku lebih daripadanya. Kemudian Nabi berkata kepadaku, 'Mari ikutlah berjuang bersama kami.'
Maka aku berdiri di hadapan beliau dengan pedang di tangan. Aku maju menyerang ke kanan ke kiri, dan hanya Allah yang mengetahui bahwa aku lebih suka melindungi dan menjaga keselamatannya dengan tanganku sendiri. Dan andai kata ayahku masih hidup, tanpa ragu aku akan menyerangnya dengan pedangku ini. Syaibah yang semula dendam dengan kematian ayahnya berbalik menjadi siap untuk membunuh ayahnya sendiri. Dan semua ini karena keluhuran akhlak Nabi SAW berupa maaf dan ampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.